One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, pada video ini saya akan membahas tentang stomata. Kalian pada tahu gak, stomata itu apa sih? Nah, sebelum saya mulai, di sini saya akan membahas beberapa mengenai stomata, yaitu yang pertama, pengertian stomata, yang kedua, proses terbuka dan tertutupnya stomata, dan yang terakhir, faktor penyebab terbuka dan tertutupnya stomata. Yang pertama, ada pengertian stomata. Stomata berasal dari bahasa Yunani yang berarti mulut. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, seperti karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Stomata itu sendiri merupakan bentuk tunggal dari stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Tugas dari stomata yaitu mengambil karbon dioksida dari udara dan dijadikan sebagai bahan fotosintesis dan akan menghasilkan oksigen. Nama lain dari stomata yaitu mulut daun. Mulut daun ini dapat membuka dan menutup sesuai dengan keadaan lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, ada proses terbuka dan tertutupnya stomata. Mekanisme buka tutup stomata dipengaruhi oleh pompa potasium dan faktor internal berupa hormon pertumbuhan bernama asam absitat atau bisa kita sebut dengan ABA. Adanya faktor cahaya dari lingkungan ini akan menyebabkan ion potasium bergerak menuju sel penjaga pada sekitar epidermis sel. Ion potasium akan masuk dengan cara aktif transport melalui jalur khusus pada permukaan sel penjaga. Proses aktif transport ini memerlukan energi atau ATP. Peningkatan ion potasium pada sel penjaga menyebabkan perubahan pati menjadi malat di dalam sitoplasma sel penjaga. Hal ini akan menyebabkan potensial air dalam sel menurun, sehingga air dapat masuk ke dalam sel penjaga melalui mekanisme osmosis. Air yang masuk ke dalam sel penjaga akan mempengaruhi bentuk sel sehingga stomata akan membuka. Pada sore hingga malam hari, ketika sinar matahari mulai meredup, ion potasium akan keluar dari sel penjaga sehingga malat dalam sitoplasma kembali menjadi pati. Hal ini mengakibatkan potensial air dalam sel menjadi naik dan air akan meninggalkan sel penjaga sehingga bentuk sel kembali seperti semula dan stomata kembali menutup. Pada dasarnya, membuka dan menutupnya stomata bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kehilangan air melalui transpirasi dengan pembentukan gula melalui fotosintesis. Proses terbuka dan tertutupnya stomata akan sangat jelas dipengaruhi oleh gerak perubahan dan bentuk dari sel penutup yang disebut dengan nastik, di mana sel penutup dan sel penjaga akan mengalami perubahan bentuk karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor penyebab terbuka dan tertutupnya stomata. Yang pertama, suhu atau temperatur disebut juga termonasti. Apabila suhu normal, stomata akan membuka. Dan apabila suhu rendah, maka stomata akan menutup. Namun, apabila suhu di atas normal, stomata akan menutup. Hal itu untuk mencegah respirasi yang berlebihan. Yang kedua, cahaya atau fotonasti. Apabila terdapat cahaya dari sinar matahari, maka stomata akan terbuka. Karena adanya cahaya,
maka fotosintesis akan berjalan, sehingga karbon dioksida dalam daun akan berkurang. Dan apabila tidak ada cahaya dari sinar matahari, maka stomata tertutup. Yang ketiga, air atau hidronasti. Apabila tumbuhan mengalami kekurangan air, maka potensial air pada daun akan turun, termasuk sel penutupnya, sehingga stomata akan menutup. Namun, apabila kandungan air pada tanaman tersebut tinggi, maka stomata akan membuka. Yang terakhir, bahan kimia atau kemonasti. Cahaya matahari merangsang sel penutup, menyerap ion kalium dan air, sehingga stomata membuka pada pagi hari. Konsentrasi karbon dioksida yang rendah di dalam daun akan menyebabkan stomata menutup. Sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.